Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan operator del di dalam atau terhadap suatu fungsi. Kemudian nantinya implikasinya akan ada teorema gradien, divergensi, dan Carrel. Sebelumnya saya akan share screen kan. Jadi sekali lagi di sini saya buat outline dari pembahasan kita hari ini yang akan terdiri atas yang pertama operator del. Operator del itu disimbolkan dengan seperti ini ya, atau kadang disebut sebagai nafla. Kemudian apabila operator del ini kita operasikan terhadap suatu fungsi, maka akan berlaku yang pertama bisa saja terjadi gradiens. Saya buat di sini teorema gradiens, kemudian bisa juga jadi sebelumnya teorema gradien ini disimbolkan dengan del suatu fungsi, misalnya suatu fungsinya adalah phi misalnya. Kemudian yang kedua, bisa juga operator del itu akan menghasilkan divergensi. Nah, kapan? Yaitu ketika kita lakukan perkalian dot product antara operator del dengan fungsi tersebut. Misalnya fungsi phi, maka ini kita sebut sebagai divergensi phi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir bisa juga kita hasilkan atau kita berlakukan istilahnya teorema Carrel. Atau saya buat Carrel. Carrel ini merupakan perkalian cross product antara operator del dengan suatu fungsi vektor ya. Baik, yang pertama di sini kita akan coba lihat tentang operator del ya. Operator del. Nah, tadi sudah saya sampaikan operator del itu simbolnya seperti ini. Kita sebut sebagai nabla biasanya ya. Nah, jadi operator del itu didefinisikan sebagai diferensial vektor yang disimbolkan dengan nabla tersebut. Jadi del ini didefinisikan sebagai diferensial vektor ya. Nah, kenapa kita definisikan dia diferensial vektor? Karena del ini secara matematis dituliskan sebagai diferensial bentuk diferensial parsial daripada del per del x. Nah, ini kita munculkan di sini vektornya, yaitu ada vektor i, di mana vektor i ini adalah unit vektor respect terhadap sumbu x. Kemudian ini akan ditambah dengan del per del y dikali unit vektor j, yaitu unit vektor yang respect terhadap sumbu y, dan plus del per del z per Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi, ketika kita belajar vektor, kita sudah membahas tentang unit vektor, di mana apabila misalkan kita punya sumbu koordinat seperti ini, misalkan yang ke atas ini adalah sumbu z, yang ke kanan ini adalah sumbu x, lalu yang ke sini adalah sumbu y, maka dapat kita nyatakan
yang ke arah sumbu X ini unit vektornya adalah vektor I, kemudian yang ke sumbu Y ini unit vektornya adalah vektor J, dan yang ke sumbu Z ini unit vektornya adalah vektor K. Ya. Seperti ini. Jadi sekali lagi, operator del dapat kita tulis sebagai integral, diferensial parsial daripada suatu fungsi, yaitu del per del X dikali vektor I, kemudian ditambah del per del Y, unit vektor J, kemudian ditambah del per del Z, unit vektor K. Seperti ini. Jadi, tadi di awal, di pembukaan perkuliahan ini, saya sudah menyampaikan bahwa operator del ini dapat kita manfaatkan untuk memecahkan teorema gradien, divergensi, dan Carrel. Baik, ini saya kotak ya. Ini kita sebut sebagai operator del. Operator del. Selanjutnya, kita akan coba lihat tentang gradien. Nah, gradien. Apa itu gradien ya? Mungkin teman-teman sudah pernah belajar di fisika dasar ya, fisika dasar, atau dulu kalau yang dari SMA sudah pernah belajar tentang elektrostatis, atau pada fisika kita juga belajar tentang gaya Coulomb ya. Nah, di mana kita tahu bahwa apabila suatu penggaris itu kita gosok, maka nanti penggaris itu akan dapat menarik potongan-potongan kertas. Nah, jadi kenapa ini dapat terjadi? Kita tahu bahwa hal ini terjadi karena adanya kekuatan muatan listrik, sehingga ada gaya Coulomb. Nah, untuk mencari gaya listrik tersebut, kita dapat menggunakan, nah ini salah satunya adalah fungsi gradien, ya. Nah, di mana dari fungsi gradien tersebut menggunakan fungsi gradien tersebut dari suatu fungsi skalar, dalam hal ini potensial dan medan gravitasi adalah skalar ya. Nah, jadi operator del ini didefinisikan terhadap gradien ini ya. Jadi sekali lagi, gradien ini didefinisikan sebagai differentiable pada setiap titik differentiable pada setiap titik X, Y, dan Z dalam ruang tentunya ini adalah ruang 3 dimensi ya, 3 dimensi. Nah, di sini saya ingin mencatat bahwa karena tadi operator del itu merupakan differentiable atau diferensial parsial yang dikalikan dengan unit vektor, maka gradien ini didefinisikan sebagai differentiable pada setiap titik X, Y, Z tersebut yang ditulis dengan del, nah, misalkan gradien itu dari fungsi V misalnya, maka kita tulis del V. Nah, jadi sekali lagi, del V kita menulisnya tanpa ada simbol perkalian, tanpa ada titik, tanpa ada kali. Nah, ini kita sebut sebagai dibaca gradien V ya. Saya anggap fungsi ini penyebutannya adalah fungsi V ya. Gradien V. Nah, apa yang kita dapatkan di sini? Maka kita akan menuliskan gradien V itu adalah
tadi kan operator del itu kan adalah del per del X I plus del per del YJ plus del per del ZK. Nah, sehingga ini kita kalikan dengan Pi. Lalu kita akan dapat menulis bahwa Pi ini akan berpengaruh terhadap operator diferensial ini, bukan terhadap unit vektornya, melainkan terhadap operator diferensialnya, sehingga kita dapat menulis del Pi per del X I ditambah del Pi per del Y J ditambah del Pi per del Z K. Nah, ini kita sebut sebagai gradien V. Jadi yang kita gradienkan itu fungsinya kita letakkan di belakang operator diferensial semuanya, sehingga nanti ini dapat kita operasikan secara matematis. Nah, sekarang saya ingin membuat contoh sederhana ya, misalnya V itu sama dengan 2x kuadrat Y misalnya ditambah Y pangkat 3Z. Nah, misalnya seperti itu. Tentukanlah gradien V. Maka gradien V ya, tinggal kita masukkan del V per del X I ditambah del V per del YJ ditambah del V per del ZK. Nah, lalu ya tinggal kita masukkan persamaan ini. Maka ini del buka kurung 2x kuadrat Y ditambah Y pangkat 3Z kurung seperti itu. Ini saya buat per del X jadi dikali dengan Pi. Nah, begitu seterusnya del, nah Pi-nya kita ambil fungsi ini 2x kuadrat Y tambah Y pangkat 3Z tutup kurung lagi kurungnya ya. Lalu ini per del YJ. Lalu terakhir del buka kurung 2x kuadrat Y tambah Y pangkat 3Z. Ini kita bagi dengan del ZK. Nah, lalu gimana hasilnya? Hasilnya ya tinggal kita diferensialkan masing-masing terhadap fungsi itu. Sehingga di sini gradien V sama dengan sekali lagi tadi V-nya saya tulis ulang di sini, V-nya adalah berapa? 2x kuadrat Y 2x kuadrat Y tambah Y pangkat 3Z ya. Tambah Y pangkat 3Z. Nah, maka del V per del X-nya kita turunkan fungsi del V ini, kita turunkan fungsi V ini terhadap X ya. Maka yang ada hasilnya itu hanyalah yang komponen yang pertama, suku pertama dari fungsi V ini, yaitu 2 dikali 2, 4x pangkat 1 jadinya. Kemudian Y-nya kan bertindak sebagai suatu konstanta. Maka ini dapat saya tulis 4xy atau saya tulis dengan bentuk ya, tidak masalah 4xy atau 4yx terserah, karena di sini y ini adalah konstan, sehingga konstan bisa kita kalikan ke depan. Maka saya tulis ini, saya lebih senang menulis dengan 4yx. Nah, seperti itu. Sedangkan Y pangkat 3Z-nya terhadap del X artinya hasilnya sama dengan 0, karena konstanta kita turunkan terhadap X hasilnya 0. Lalu ini unit vektornya adalah vektor I ya. Oke, kemudian untuk del V per del Y
maka kita turunkan persamaan ini terhadap respek terhadap sumbu Y. 2x kuadrat Y turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah ya konstanta saja, tinggal 2x kuadrat. Ditambah Y pangkat 3, Z turunkan terhadap Y. Maka ini ditambah, kebetulan bisa kita turunkan, ditambah 3-nya ke depan, 3Y kuadrat, Z-nya konstan, Z. Maka ini dapat saya kurung, lalu unit vektornya adalah unit vektor J. Nah, kemudian gimana dengan ini apa namanya? Dengan unit vektor K, maka dapat kita masukkan del V per del Y-nya adalah del V per del Y, del V per del Z, artinya kita turunkan fungsi V ini terhadap Z. 2x kuadrat Y turunkan terhadap Z, itu hasilnya 0, ya, 0, jadi saya buat tidak ada. Ditambah dengan Y pangkat 3Z turunkan terhadap Z, berarti ya Y pangkat 3, Y pangkat 3. Nah, ini unit vektornya adalah unit vektor K. Nah, semoga bisa dipahami, ya. Seperti itu. Jadi ini adalah hasil gradien daripada fungsi 2x kuadrat Y tambah Y pangkat 3Z. Jadi sekarang kita lihat pula sifat-sifat gradien. Jadi gradien itu juga ada sifat-sifat, ya. Apa-apa saja sifatnya? Sifatnya yang pertama adalah gradien daripada dua buah fungsi yang dijumlahkan. Misalnya ada fungsi V ditambah dengan fungsi C. Nah, sekali lagi gradien dari dua buah fungsi yang dijumlahkan. Maka hasilnya sama dengan gradien V ditambah gradien C. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, gradien suatu konstanta C dikali fungsi V, maka konstantanya dapat kita keluarkan. Konstan dikali dengan gradien V. Nah, seperti itu, ya. Misalnya konstantanya ini ada saja 2, 4, atau huruf, ya, R misalnya. Dapat kita keluarkan. Lalu yang ketiga, sifat daripada gradien itu adalah gradien dari dua buah fungsi yang dikalikan, fungsi V dikali fungsi C, maka hasilnya adalah V gradien C ditambah C gradien V. Nah, jadi dibalikkan dia seperti itu. Jadi ini 3 sifat gradien yang harus kita ketahui. Nah, jadi itu saya tidak akan membuktikan satu persatu karena sifat ini sebetulnya sifat-sifat ini dapat kita buktikan. Misalnya dengan menganggap V itu berapa nilainya, C itu berapa nilainya, ya. Contoh, misalnya saya buatlah contoh, ya. Misalkan V sama dengan fungsi kita tadi 2x kuadrat Y, 2x kuadrat Y tambah Y pangkat 3Z, lalu kita punya fungsi C sama dengan saya anggap misalnya X pangkat 4Z tambah 3Y 3YZ misalnya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan kita punya fungsi V seperti ini dan fungsi C seperti ini, apabila kita masukkan ke dalam
sifat-sifat gradien ini, maka dia akan memenuhi. Nanti boleh dibuktikan di rumah kalau ada waktu. Jadi ya dimasukkan saja dia ke dalam sifat-sifat gradien ini. Maka sifat yang di sebelah kiri akan sama dengan yang di sebelah kanan hasilnya dari fungsi ini. Baik, saya akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan dengan sekarang berarti divergensi. Tetapi sebelum saya lanjutkan ke divergensi, ada yang perlu saya simpulkan di sini, bahwa operator del tadi sudah kita lihat di sini dari contoh kita ini, awalnya fungsi kita itu adalah fungsi skalar 2x kuadrat y tambah y pangkat 3z. Nah, tetapi setelah kita berlakukan gradien pada fungsi tersebut, artinya del v akan menghasilkan fungsi vektor, di mana hasilnya ada vektor i, ada vektor j-nya, dan ada vektor k-nya. Nah, nilainya skalarnya ya 4yx, 2x pangkat 2 tambah 3y kuadrat z, kemudian y pangkat 3, misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi, gradien merubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor. Ini yang harus kita ingat. Baik, sekarang kita melangkah ke divergensi. Tadi sudah kita lihat operator del bertemu dengan suatu fungsi v, maka dihasilkan gradien, atau kita sebut sebagai gradien. Bagaimana jika operator del kita dot produkkan dengan suatu fungsi? Nah, misalnya del dot v misalnya. Maka dalam hal ini kita sebut ini sebagai divergensi. Nah, sekarang kita lihat definisi divergensi. Jadi apabila kita punya suatu fungsi, misal fungsi v ini ada v1 dikali unit vektornya i ditambah v2 unit vektornya j, kemudian ditambah v3 unit vektornya k. Nah, maka apabila kita berlakukan dot product del dot fungsi tersebut, maka akan dihasilkan divergensi. Nah, misal, jadi divergensi itu saya tulis divergensi daripada v itu, maka hasilnya adalah tadinya di awal kita sudah melihat operator del itu del per del xi ditambah del per del y ditambah del per del zk del per del zk. Nah, ini kita dot produkkan dengan fungsi v kita. Dot produknya tadi kan fungsi v kita kan adalah v1 i ditambah v2 j ditambah v3 k misalnya. Nah, kita sudah belajar teorema perkalian vektor. Ada perkalian dot product dan ada perkalian cross product, di mana kita tahu bahwa
hasil perkalian cross product, hasil perkalian dot product, dalam hal ini kan divergensi ini kan adalah perkalian dot product ya. Maka dari komponen ini semua yang saya garis bawahi ini, apabila kita kerjakan, yang ada hasilnya merupakan perkalian vektor yang sejenis saja. Itu teorema perkalian dot product yang dulu sudah kita pelajari. Yang dulu sudah kita pelajari, di mana I dot I hasilnya 1, J dot J hasilnya 1, K dot K hasilnya 1. Sedangkan selain dari itu hasilnya sama dengan 0. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu kita sudah memperoleh hasil bahwa perkalian dot product menghasilkan besaran skalar. Nah, jadi ini saya tidak akan turunkan lagi satu persatu. Kalau mau menurunkan ya del per del xi dikali dengan V1i. Kemudian del per del xi dikali V2j. Kemudian del per del xi dikali V3k. Maka yang ada hasilnya hanya del per del xi dikali V1i, itu saja yang ada hasilnya, yang I dan I saja. Sedangkan I dan J, I dan K tidak ada hasilnya, 0 hasilnya. Sehingga di sini hasil daripada divergen itu adalah del V1 per del X ditambah del V2 per del Y. Ya. Ini V2 per del Y, kemudian ditambah del V3 per del Z. Nah, seperti itu. Ini saja hasilnya. Apabila kita berlakukan perkalian, seperti yang saya sebutkan tadi, ini dikali ini dikali ini, lalu ini dikali ini, lalu ini dikali ini, misalnya. Maka yang akan ada hasilnya itu hanyalah yang I saja, yaitu del per del X dikali V1I. I dot I-nya sama dengan 1, sehingga kita akan peroleh ini. Lalu kita kalikan lagi ini ke sini, kalikan lagi ini ke sini, kalikan lagi ini ke sini, yang ada hasilnya hanyalah yang sama-sama J, yaitu V2. Del V2 per del Y. J dot J-nya sama dengan 1 tidak kita tulis. Nah, begitu seterusnya. Del per del ZK ini juga kita kalikan kepada atau terhadap 3 komponen V1I, V2J, dan V3K. Hasil akhirnya, divergensi daripada V sama dengan del V1 per del X ditambah del V2 per del Y tambah del V3 per del Z. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Baik, tadi gradien juga punya sifat-sifat tertentu. Di sini divergensi juga punya sifat-sifat ya. Sifat-sifat divergensi. Nah, sifat yang pertama adalah divergensi. Ingat, divergensi itu adalah del dot. Nah, divergensi apa? Divergensi A berarti del dot A. Divergensi B del dot B. Nah, seperti itu. Di sini divergensi dari suatu konstanta A, ini suatu konstanta ya, suatu konstanta A terhadap fungsi F, nah, ditambah B, ya udah biar apa namanya, biar seragam dengan tadi, ini saya tetap pakai fungsinya P, A, P, ditambah dengan konstanta dikali dengan suatu fungsi C, maka hasil daripada divergensi ini adalah yang pertama tentu ini del dot suku pertama, ini kita kalikan ditambah dengan ini ya. Maka hasilnya adalah di sini diberikan A del dot P ditambah B del dot C, atau ini kalau dikurung juga boleh biar lebih mudah ya.
Nah, Pak, kenapa? Seharusnya kan A-nya itu kan di depan fungsi V, dan B ini kan di depan fungsi C, kalau dari sebelah kiri ini. Nah, ingat, konstanta itu boleh kita keluarkan dia dari kurung untuk operator del, ya, divergensi dan Carrel nanti. Boleh kita keluarkan dari kurung konstantanya. Nah, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah divergensi dari suatu fungsi perkalian fungsi ini, ya, divergensi dari perkalian fungsi, misalnya V terhadap suatu vektor F misalnya. Nah, apa yang terjadi? Maka ini akan dihasilkan V del dot F, nah, seperti ini, ditambah gradien V, nah ini gradien V dot F. F-nya tadi adalah vektor dalam hal ini, ya. Sekali lagi seperti itu, V dikali divergen F ditambah gradien V ditambah F, gradien V dot F. Sekali lagi, del ketemu dengan V ini kita sebut sebagai gradiennya. Lalu sifat yang ketiga, kita punya divergensi dari suatu fungsi yang dikalikan secara cross product, misalnya vektor F dicrosskan dengan vektor G. Misalnya, ini kan adalah perkalian cross product. Maka hasilnya gimana? Hasilnya sama dengan, saya kurungi, Carrel daripada F. Nah, ini saya baca Carrel. Carrel itu adalah del cross F. Kalau divergensi tadi adalah del dot suatu fungsi. Misalnya del dot F itu divergen F. Tetapi kalau del cross F itu saya baca Carrel F. Ya. Del cross F saya baca Carrel F. Nah, del cross F dikali dengan dot G, ini artinya divergensi, ya. Nah, saya kurung seperti ini, lalu ini dikurangi F dot ini saya kurung lagi F dot Carrel daripada G. Nah, seperti ini. Semoga bisa dipahami, ya. Jadi jika ada dua buah vektor yang dikalikan secara cross product, lalu kita berlakukan operator del divergensi, del dot vektor F kali vektor G secara cross, maka hasilnya adalah seperti yang diberikan oleh fungsi yang di kanan ini. Lalu sifat yang keempat, nah ini yang tidak kalah penting, ya. Divergensi dari suatu Carrel, nah ini kan Carrel ini. Carrel F misalnya. Del dot, nah, jadi ingat ada operator del, lalu kita dotkan dengan del dan jumpa dengan cross F atau cross, terserah fungsinya apa, mau del dot del cross A, del dot del cross B, del dot del cross G, yang penting dia del ketemu del dot ketemu del lagi, lalu cross suatu fungsi, terserah fungsinya apa, ini hasilnya sama dengan 0. Seperti itu, ya. Misalnya del dot, jadi kalau ada fungsi seperti ini nanti jangan dicari juga lagi, ya. Sudah pasti hasilnya sama dengan 0. Misalnya terserah fungsi apa. Del dot del cross P misalnya. Maka ini hasilnya sama dengan 0. Ini kan del dot del cross P. Boleh dikurung dia, boleh tidak.
Kalau tidak percaya, boleh diteskan. Anggaplah f itu misalnya fungsinya adalah x pangkat 3 y tambah, anggap di sini y kuadrat tambah x z pangkat 4 misalnya. Nah, coba kan masukkan f ini di sini, maka kalian akan mendapatkan hasilnya sama dengan 0. Jadi itu divergensi. Saya tidak akan membuatkan contohnya di sini. Cukup nanti dikerjakan saja, menurut saya tidaklah terlalu sulit. Sekarang yang ketiga, kita punya Karel. Ya. Karel. Karel itu ditulis sebagai bentuk perkalian cross product antara del cross. Nah, misalnya Karel F, maka kita tulis del cross F. Ini dibaca Kurel F. Nah, seperti itu ya. Del cross F kita baca Karel F. Kalau del cross cross apa A misalnya, ya udah ini kita baca sebagai Karel A. Nah, jadi jika kita punya, dengan catatan ingat ya, ini perkalian cross product itu hanya bisa berlaku antara vektor dan vektor. Apabila kita punya vektor F sama dengan F1 I tambah F2J tambah F3 tambah F3 K, maka di sini apabila kita lakukan konsep Karel, maka del cross F itu ya kita lakukan perkalian Karel. Del itu tadi kan adalah del per del XI ditambah del per del YJ ditambah del per del ZK. Nah, ini di-crosskan dengan dalam kurung F1I tambah F2J tambah F3K. Nah, jadi ini hasilnya cukup panjang sehingga dapat saya langsung saja ini kalau mau diberlakukan ya kalikan dia satu-satu ya. Del per del XI ini kalikan terhadap 3 komponen yang berada di sebelah kanan ini. Del per del XI kali F1I dikali F2J dikali F3K. Kemudian del per del YJ kali F1I, del per del Y dikali F2J, del per del YJ kali F3K. Begitu seterusnya, maka kalian akan mendapat atau memperoleh Karel F sama dengan del F3 per del X per del Y. Del F3 per del Y dikurang dengan del F2 per del Z. Ini unit vektornya adalah I ditambah untuk ininya, maka untuk yang J saya akan punya di sini del V1, maaf bukan del V1 ya, del F1 ya. Del F1 per del Z dikurang dengan del F3 per del X. Nah, seperti itu. Ini vektornya adalah J. Lalu ini ditambah dengan del F2 per del X. Sorry. Per del X dikurang dengan
del F1 per del Y. Ini unit vektornya adalah unit vektor K. Nah, inilah hasil dari Karel atau del cross F. Jadi ya tinggal dimasukkan saja nilai masing-masing F itu ke dalam diferensial lalu dikerjakan ya. Artinya apa? Di sini saya membuat kesimpulan bahwa divergensi itu menghasilkan besaran skalar, sedangkan Karel menghasilkan besaran vektor. Nah, ini dua buah hal yang mendasar yang membedakan antara Karel dan divergensi. Lalu yang belum tadi kita lihat, di sini ada sifat-sifat Karel. Nah, jadi tadi divergensi udah, sekarang kita lihat sifat-sifat Karel. Yang pertama berlaku ini satu, Karel dari dua buah fungsi yang dijumlahkan f plus g. Nah, ini hasilnya sama dengan Karel f dikurung ditambah dengan Karel g. Kemudian sifat yang kedua adalah Karel dari suatu konstanta dikali dengan vektor f-nya. Nah, maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, konstanta itu dapat kita bawa ke depan operator del itu, atau A konstanta del cross F. Nah, seperti ini. Boleh kita tulis seperti ini. Yang ketiga, apabila ada Karel daripada fungsi V dan vektor F, maka ini sama dengan hasilnya adalah gradien V dikarelkan dengan F ditambah V Karel F. Nah, cukup panjang. Lalu yang keempat, kita akan punya sifat Karel daripada Karel suatu fungsi. Nah, maka ini hasilnya adalah Karel divergensi dari F ini dikurang dengan del kuadrat F. Ini fungsi Laplace ini ya. Kemudian atau persamaan Poisson-nya. Kemudian yang kelima, kita akan punya sifat Karel dari gradien V ini sama dengan 0. Kalau tadi yang sama dengan 0 itu del dot apa misalnya. Kemudian yang keenam sifatnya adalah, maaf saya buat di bawah saja. Yang keenam sifatnya adalah gradien F cross G. Ini Karel ya, sorry ya. Karel daripada F cross G, maka hasilnya adalah kita buat di sini sama dengan G dot. Nah, ini justru kita delkan dia di sini ya. Kita balikkan dia. G dot del. Ini agak lain yang satu ini, fungsinya sebetulnya agak jarang dijumpai. F dikurang dengan G dalam kurung divergensi F. G divergensi F dikurang lagi dengan F dot del G ditambah F divergensi G. Nah, seperti itu. Jadi itu 6
sifat daripada Karel. Nah, baik, di sini saya akan memberikan contoh gimana cara memecahkan suatu fungsi divergensi maupun fungsi Karel ya. Nah, anggaplah misalkan sekarang saya punya fungsi A di sini, A sama dengan 3xy pangkat 2, 3xy pangkat 2 tambah 2xy pangkat 3j, maaf ini ada i-nya ya, i, tambah 2x y pangkat 3 j dikurang x kuadrat yzk. Nah, jadi ijk-nya itu adalah vektornya. Artinya sekarang A ini adalah fungsi vektor. Nah, pertanyaannya hitunglah divergensi dari A katanya ya. Nah, langsung saja untuk menjawab ini kita buat divergensi A itu sama dengan tadi sudah kita peroleh rumusnya, yaitu ada del A per del A1 per del X ditambah del A2 per del Y ditambah del A3 per del Z ya, per del Z. Lalu gimana dengan IJK-nya? Ingat tadi perkalian divergensi ini atau dot product ini dari operator del terhadap satu vektor, dia menghasilkan besaran skalar. Tadi sudah kita lihat ya. Ini saya buka lagi ke sini. Divergensi mana tadi? Ini tadi kita sudah lihat definisi daripada divergensi itu sama dengan yang saya lingkari ini. Divergensi V sama dengan del V1 per del X, del V2 per del Y, dan del V3 per del Z. Nah, sekarang kita coba kerjakan. A1 itu yang mana? A1 itu dari A ini kan A1 itu konstanta yang berada di depan vektor I. Maaf, kuadratnya di dalamnya. Ya, hapus dulu. Dari ini adalah A1 ini. Nah, A1 itu 3xy kuadrat. Ini A1. Lalu gimana dengan A2? A2-nya ya ini. A2 dan A3-nya ini. A3. Lalu ya sekarang tinggal kita masukkan kepada persamaan ini, kita akan memperoleh del A1, kita akan memperoleh nilainya coba kita selesaikan ini, berarti del A1 per del X. Maka hasilnya adalah del A1. Saya buat del A1-nya itu 3xy kuadrat ini per del X. Ya. Kemudian lalu kita akan menulis del A2-nya berapa? 2xy pangkat 3 per del Y. Kemudian ditambah dengan del A3-nya berapa? A3-nya adalah x kuadrat YZ per del Z. Nah, sekarang yang pertama, turunan daripada 3x y kuadrat per del x ini tentu kita hanya melihat x-nya saja yang diturunkan. Yang lain ini adalah konstan. Sehingga turunan dari x ini ya 1 turunannya, artinya tertinggal hasilnya adalah 3y kuadrat. Nah, saya tulis
Divergensi A sama dengan 3Y kuadrat ditambah, sekarang kita lihat suku yang kedua atau A2. Turunan A2 terhadap del Y, del A2 per del Y, hasilnya 2X Y pangkat 3, turunkan terhadap del Y, maka yang kita turunkan itu adalah Y-nya. Y pangkat 3. 2X ini adalah konstan di sini, sehingga nilainya tetap. Maka 3 dikali 2X adalah 6X Y pangkat 2 hasilnya. 6X 6X Y pangkat 2. Ya. Seperti itu. Lalu sekarang kita lihat yang fungsi A3. Del A3 per del Z. Artinya tadi A3-nya adalah X kuadrat YZ. X kuadrat YZ, kita turunkan terhadap del Z, ya Z-nya saja yang hilang. Z, turunan Z itu kan adalah 1. Maka hasilnya adalah X kuadrat Y. X kuadrat Y. Nah, inilah hasil daripada divergensi fungsi A tersebut. Nah, saya rasa untuk Karel dan pengujian terhadap sifat-sifatnya tidak perlu saya inikan di sini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, tetapi di sini saya memberi satu untuk latihan dicoba untuk Karel, saya jadikan sebagai latihan. Jika diberikan fungsi f itu sama dengan 2xy pangkat 2 i ditambah xy kuadrat zj ditambah dengan yz y kuadrat z kuadrat k, maka tentukanlah Karel F dan Karel daripada Karel F. Nah, jadi ini mohon dikerjakan setelah mengikuti pembelajaran ini, mohon dikerjakan dan saya harap hasilnya benar. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.